Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA bersama saya, Afinda Iskaningrum dengan NIM 23060190101, mahasiswa Tadris IPA kelas 6C Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai materi unsur senyawa dan juga campuran guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Nah, pada kesempatan kali ini pokok bahasan yang akan kita bahas ada dua, yaitu yang pertama ada klasifikasi materi, kemudian yang kedua ada pemisahan komponen campuran. Nah, sebelum kita masuk ke klasifikasi materi, kita harus mengerti terlebih dahulu tentang pengertian dari materi. Nah, materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Untuk lebih memudahkan kita dalam memahami tentang pengertian dari materi, untuk di sebelah kiri itu ada gambar keran air dan juga ada gelas air. Nah, di situ dapat dianalogikan sebagai materi, di mana materi tadi kan sudah dijelaskan bahwa materi merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Nah, air di sini itu diibaratkan sebagai materi, di mana air itu akan masuk ke dalam gelas kosong dan akan menempati ruang pada gelas kosong tersebut. Nah, di sini berarti air itu adalah sebagai materi dan gelas kosong itu sebagai ruangannya yang ditempati oleh suatu materi. Nah, materi dapat diklasifikasikan dengan dua cara, yaitu berdasarkan komposisinya dan berdasarkan keadaannya atau wujudnya. Nah, selanjutnya di sini ada peta konsep mengenai klasifikasi materi. Nah, di mana dalam pengklasifikasian materi tadi kan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan komposisinya dan juga berdasarkan keadaannya. Nah, untuk berdasarkan komposisinya, klasifikasi materi itu dibagikan menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan juga campuran, di mana untuk zat tunggal di alam itu terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur dan juga senyawa, di mana unsur itu terdiri dari unsur logam dan juga unsur non-logam. Sedangkan untuk senyawa itu terdiri dari senyawa anorganik dan juga senyawa organik. Sedangkan untuk klasifikasi materi berdasarkan komposisinya, yaitu ada campuran, itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi materi berdasarkan keadaannya. Nah, itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sifat kimia dan juga sifat fisika. Dimana untuk sifat fisika itu terdapat tiga jenis, yaitu ada wujud gas, ada wujud cair, dan juga wujud padat. Nah, untuk materi berdasarkan wujudnya itu kan tadi dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama ada zat padat, di mana zat padat itu merupakan bentuk dan volumenya tetap, contohnya seperti besi, emas, dan juga seng. Selanjutnya yaitu ada zat cair, di mana zat cair itu volumenya tetap dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya, contohnya adalah seperti air dan juga minyak goreng. Kemudian yang ketiga ada zat gas. Zat gas itu bentuk dan volumenya dapat berubah-ubah, contohnya seperti udara, asap, dan juga uap air. Untuk klasifikasi materi berdasarkan komposisinya, tadi kan terbagi menjadi dua ya, yaitu ada zat tunggal dan juga campuran. Nah, di sini untuk zat tunggal itu merupakan materi yang penyusunnya hanya terdiri dari satu jenis zat saja, sedangkan campuran itu adalah materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Nah, untuk zat tunggal itu kan tadi dijelaskan bahwa zat tunggal di alam itu terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur dan juga senyawa. Nah, kita akan membahas lebih dahulu mengenai unsur, di mana unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam memahami unsur, di sini ada dua contoh gambar di sebelah kanan. Itu yang pertama ada biji besi dan juga emas. Nah, ketika biji besi dan juga emas itu dibagi menjadi bagian yang sangat kecil, menjadi bubuk besi dan juga bubuk emas, keduanya itu akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari kedua bahan tersebut, yaitu
mereka akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari biji besi dan juga akan mempertahankan karakteristik asli dari emas. Untuk unsur sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada unsur logam, unsur non-logam, dan juga metaloid. Nah, untuk unsur logam itu adalah ciri-cirinya berwarna putih mengkilap, dapat menghantarkan arus listrik, titik leburnya rendah, dapat ditempa, dan dapat menghantarkan panas. Sedangkan untuk unsur non-logam, ciri-cirinya yaitu berwarna tidak mengkilap, menghantar arus listrik yang buruk, tidak dapat ditempa, dan umumnya penghantar panas yang buruk. Sedangkan metaloid ciri-cirinya yaitu memiliki sifat antara unsur logam dan juga unsur non-logam. Dan selanjutnya di sini ada John Jacob Berzelius pada tahun 1779 hingga 1848 memperkenalkan tentang tata cara penulisan nama dan lambang unsur, yaitu yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kemudian yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Nah, kemudian di sini ada sistem periodik unsur yang dapat digunakan untuk membantu mengetahui tentang nomor atom, konfigurasi elektron, dan juga mempelajari setiap sifat-sifat dari unsur beserta dengan keteraturannya. Nah, di sini kan juga ada warna-warna yang berbeda pada setiap kotak dan setiap lambang, itu ada warna-warna yang berbeda yang menunjukkan tentang perbedaan jenis dari unsur tersebut, yaitu ada jenis unsur non-logam, ada jenis metaloid, ada jenis unsur logam. Setelah kita membahas mengenai unsur, selanjutnya kita akan membahas mengenai senyawa. Nah, dimana sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa zat tunggal itu terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur dan juga senyawa. Dimana senyawa itu merupakan zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Nah, senyawa ini dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia, tetapi tidak bisa dengan reaksi fisika. Nah, di bawah ini ada tabel mengenai contoh-contoh dari senyawa. Yang pertama yaitu ada air. Nah, senyawa air ini memiliki rumus kimia yaitu H2O dengan keterangan yaitu tersusun dari 2 atom H atau 2 atom hidrogen dan 1 atom O atau 1 atom oksigen. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu ada natrium klorida atau garam dapur dengan rumus kimia NaCl yang tersusun oleh 1 atom Na dan 1 atom Cl. Kemudian yang ketiga ada karbon dioksida dengan rumus kimia CO2 yang tersusun oleh 1 atom C dan 2 atom O. Dan ada karbon monoksida, amonia, nitrogen monoksida. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai campuran, di mana pada klasifikasi materi tadi berdasarkan komposisinya itu kan terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan juga campuran. Setelah kita membahas mengenai zat tunggal, sekarang kita akan membahas mengenai campuran, di mana campuran itu merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, untuk campuran contohnya di sini ada sirup, susu, dan juga kopi. Nah, campuran ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, di sini saya memiliki 3 gambar, yaitu ada campuran air dan juga gula, kemudian ada air dan juga pasir, dan air dengan minyak. Nah, dari ketiga gambar tersebut, manakah yang merupakan campuran homogen dan manakah yang merupakan campuran heterogen? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan campuran homogen dan apa yang dimaksud dengan campuran heterogen itu. Yang untuk yang pertama, kita akan membahas lebih dahulu mengenai campuran homogen, di mana campuran homogen ini merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya yaitu seperti larutan gula, larutan garam, dan juga sirup. Nah, untuk campuran homogen ini
tersusun dari dua hal, yaitu ada pelarut dan juga zat terlarut. Dimana untuk pelarut itu biasanya adalah air, kemudian untuk zat terlarut contohnya yaitu bisa gula, garam, dan juga zat terlarut lain yang bisa dilarutkan dalam air. Nah, pada slide PPT ini ada gambar mengenai proses terjadinya suatu larutan, di mana larutan itu terdiri dari pelarut dan juga zat terlarut. Nah, ketika zat terlarut itu dicampurkan dengan pelarut, nah zat pelarutnya itu kan adalah air. Nah, ketika misalkan kita akan membuat larutan gula, di mana zat pelarutnya itu adalah air, kemudian untuk zat terlarutnya itu adalah gula. Nah, ketika dua komponen itu dicampurkan, maka akan menjadi suatu larutan gula, di mana partikel zat terlarutnya itu tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Itulah yang dinamakan dengan campuran homogen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai campuran heterogen, di mana campuran heterogen itu terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lainnya secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Campuran homogen merupakan campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Contohnya seperti pada gambar yang ada di slide PPT, itu ada campuran air dan juga minyak, di mana kedua zat tersebut partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Di mana ketika air dicampurkan dengan minyak, keduanya itu tidak bisa bercampur secara sempurna sehingga masih bisa dibedakan mana air dan mana minyaknya secara jelas. Nah, itulah yang disebut dengan campuran heterogen. Nah, untuk pengelompokan campuran heterogen itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada koloid, yang kedua adalah suspensi. Untuk koloid, itu partikel-partikel pada koloid hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra, dan ukuran partikelnya antara 0,5 mm hingga 1 mm. Contohnya yaitu ada susu, asap, kabut, dan juga agar-agar. Sedangkan untuk suspensi, partikel-partikel pada suspensi hanya dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Contoh suspensi yaitu adalah minyak dengan air, kemudian air keruh, dan juga air kapur. Nah, kita kan tadi telah mengetahui tentang campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, jadi kita bisa menjawab dari pertanyaan yang ada pada slide sebelumnya. Nah, di mana pada ketiga gambar ini dapat kita identifikasi mana yang merupakan campuran homogen dan mana yang merupakan campuran heterogen. Nah, untuk air dan gula itu merupakan campuran homogen karena untuk air dan gula ketika telah dicampurkan, kedua zat tersebut tidak dapat dibedakan mana yang merupakan zat terlarut dan mana yang merupakan zat terlarut. Nah, selanjutnya untuk air dan juga pasir itu termasuk campuran heterogen. Karena ketika pasir dicampurkan dengan air, masih bisa dibedakan mana pasir dan juga mana airnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa air dan juga pasir itu merupakan zat heterogen di mana partikel-partikel penyusunnya itu masih bisa dibedakan. Nah, sama halnya dengan minyak dan juga air itu merupakan zat heterogen di mana ketika air dicampurkan dengan minyak, partikel-partikel penyusun air dan juga minyak itu masih bisa dibedakan. Jadi untuk air dan juga minyak itu masih terlihat jelas mana yang merupakan air dan juga mana yang merupakan minyak. Jadi dapat disimpulkan untuk campuran air dan juga minyak itu merupakan campuran heterogen. Selanjutnya di sini ada perbedaan sifat unsur, senyawa, dan juga campuran. Di mana untuk unsur itu memiliki sifat yang pertama, materinya itu tersusun atas satu jenis saja. Kemudian yang kedua, tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia biasa. Dan untuk sifat yang ketiga, terdiri dari unsur logam dan juga unsur non-logam. Sedangkan untuk senyawa itu memiliki sifat yang pertama, terbentuk melalui reaksi kimia. Kemudian yang kedua, perbandingan massa unsur tetap. Kemudian yang ketiga, terdiri dari beberapa unsur saja. Kemudian untuk sifat yang keempat, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Kemudian untuk yang kelima, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan melalui proses kimia. Nah, selanjutnya untuk
sifat campuran yaitu yang pertama terbentuk tanpa reaksi kimia, yang kedua perbandingan massa unsur dan massa senyawa tidak tetap, yang ketiga tersusun dari beberapa unsur, yang keempat sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing, dan yang kelima yaitu komponen penyusunnya dapat dipisahkan melalui proses fisik. Kita masuk untuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai pemisahan komponen campuran. Nah, untuk pemisahan komponen campuran itu dapat dilakukan dengan berbagai proses. Yang pertama ada filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, dekantasi, kromatografi, evaporasi, corong pisah, dan juga distilasi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada filtrasi atau penyaringan. Penyaringan atau filtrasi itu merupakan metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang tercampur. Nah, di sini ada contoh dalam proses penyaringan. Nah, di sini ada campuran kopi yang akan dipisahkan antara cairan dan juga padatannya, di mana untuk campuran kopi itu terdiri dari air dan juga bubuk kopi. Untuk proses filtrasi atau penyaringan campuran kopi tersebut menggunakan kertas saring, di mana ketika campuran kopi itu dituangkan dalam kertas saring, bubuk kopi itu akan tertinggal dalam kertas saring dan untuk cairannya atau cairan kopi itu akan masuk atau terfiltrasi membentuk filtrat. Nah, di sini ada contoh dari proses penyaringan atau filtrasi campuran larutan gula, garam, dan juga alkohol. Nah, di mana pada proses filtrasi ini akan menyaring atau akan memisahkan gula, garam, dan juga alkohol menggunakan kertas saring, di mana kristal gula dan garam itu dicampur dengan menggunakan pelarut, yaitu pelarutnya alkohol. Kemudian larutan gula dan garam itu akan difiltrasi dengan menggunakan kertas saring. Nah, ketika campuran tersebut difiltrasi menggunakan kertas saring, garam akan mengendap pada kertas saring, sedangkan gula dan juga alkohol akan lolos dari kertas saring membentuk filtrat seperti pada gambar yang telah terdapat pada slide PPT tersebut. Yaitu ada sentrifugasi, di mana sentrifugasi ialah suatu metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit. Teknik ini paling sering digunakan ketika berhubungan dengan bidang biokimia, utamanya pada pemisahan makromolekul atau koloid dari cairan lain. Nah, metode sentrifugasi digunakan untuk memisahkan sel-sel darah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatannya itu merupakan sel-sel darah yang akan menggumpal, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Nah, di sini ada contoh dari proses sentrifugasi plasma darah dengan menggunakan alat sentrifugasi yaitu centrifugation. Selanjutnya adalah sublimasi. Nah, sublimasi ini merupakan prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan sublimasi yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya adalah campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Untuk metode pemisahan campuran yang keempat yaitu ada dekantasi, di mana dekantasi ini merupakan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan campuran dan zat padat yang tidak terlarut dalam cairan. Contohnya yaitu dalam proses pemisahan pasir dalam air. Metode pemisahan campuran yang kelima yaitu ada kromatografi. Nah, kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam satu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Dan selanjutnya yaitu ada evaporasi, di mana evaporasi ini merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dan larutannya dengan cara pemanasan, yaitu memisahkan garam dari larutan garam dengan penguapan secara perlahan untuk menghasilkan kristal garam. Selanjutnya yaitu ada corong pisah.
Corong pisah ini merupakan metode pemisahan campuran dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan. Contohnya yaitu pemisahan campuran air dan juga minyak. Proses pemisahan campuran yang terakhir yaitu adalah penyulingan, di mana penyulingan ini merupakan pemisahan campuran dengan cara distilasi digunakan untuk memisahkan zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang bercampur sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Setelah membahas mengenai unsur, senyawa, dan juga campuran, kita dapat mengetahui bahwa ilmu sains itu mempelajari alam materi yang didasarkan pada hukum alam, di mana materi yang ada di alam ini masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis seperti unsur, senyawa, dan juga campuran yang masing-masing masih terbagi lagi berdasarkan pada cirinya masing-masing, seperti yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Furqan pada ayat kedua, yang artinya yang telah memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak memiliki anak, tidak ada sekutu baginya dan kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada benda lain yang terdapat di alam ini dan telah memiliki jenis, unsur, dan juga karakteristiknya masing-masing. Selain itu juga ada pada Al-Quran surat Ali Imran pada ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, berdasarkan dari ayat tersebut, unsur, senyawa, dan juga campuran yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia atau kebutuhan makhluknya, dan semuanya itu tidaklah sia-sia. Sekian video mengenai materi unsur, senyawa, dan juga campuran. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.